Bimbingan konseling itu tidak memberi sanksi. Tidak memberi sanksi. Ya, tidak memberi sanksi itu sangat bertentangan dengan kode etik bimbingan dan konseling. Itu tidak sama sekali tidak diperbolehkan memberikan sanksi. Tetap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Neneng Nursana dalam acara Bintang Belajar Inspirasi Anak Inspirasi Bangsa. Kali ini kita akan membahas tentang pembinaan yang dilakukan oleh koordinator BP terhadap siswa. Nah, di samping saya sudah ada Bapak Okto. Bapak Okto ini adalah seorang guru BP di SMK 2. Dan sebelahnya ada Agus. Agus ini adalah salah satu siswa di SMK 2 yang cukup berprestasi. Agus ini pernah ikut lomba GS Astra Power of Innovation di Jakarta dan mendapat juara 3. Nah, langsung saja saya ingin berbicara sama Pak Okto. Bapak Okto ini kan seorang guru BP ya. Kalau boleh tahu udah berapa lama Bapak jadi guru BP? Bapak udah jadi guru BK di SMK 2 ini sudah sekitar lebih dari 3 tahun. Lebih dari 3 tahun ya. Kalau menurut Bapak tuh fungsi BP di sekolah itu untuk apa Pak? Fungsi BP ya. Jadi Bapak luruskan dulu ya. Di BP kan, ini kalau BP itu singkatan dari bimbingan penyuluhan ya. Nah, tapi sekarang ini udah berubah namanya, bukan BP lagi, jadi perlu diluruskan di sini namanya itu adalah bimbingan dan konseling. Karena BP itu kan luas ya kan, penyuluhan tentang KB, narkoba ya kan. Tapi ini kan lembaga pendidikan, ya kan. Jadi makanya APKIN itu Asosiasi Bimbingan Konseling itu merubah namanya menjadi bimbingan dan konseling, gitu ya kan. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, apa fungsi dari bimbingan dan konseling? Ya, fungsi dari bimbingan dan konseling di sekolah itu adalah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa ya. Dan dalam bidang bimbingan belajar, bimbingan karir, pribadi dan sosialnya. Gitu. Nah, jadi siswa ini kan dalam masa tahap perkembangan dulu kan, dalam tahap perkembangan, misalnya dalam tahap perkembangan pribadi, karena siswa ini sering bagaimana mengembangkan pribadinya menjadi yang berakhlak mulia, gitu kan. Kalau misalnya dalam bimbingan belajar, misalnya kan bagaimana sih cara-cara siswa itu belajar yang efektif dan efisien. Jadi, seperti itu juga misalnya dalam bimbingan sosial, kan remaja seperti kalian ini kan dalam usia sekolah seperti ini pergaulannya luas ya kan, luas. Nah, jadi bagaimana supaya pergaulan siswa itu benar, tidak menyimpang ya kan, tidak menyimpang seperti itu. Dan yang terakhir dalam bimbingan karir, bimbingan karir ini nanti misalnya siswa ini udah mau lulus sekolah, mungkin bingung mau mengambil jurusan apa, ya kan, mengambil jurusan apa. Nah, disinilah fungsi dalam layanan bimbingan konseling itu diperlukan di sekolah. Gitu. Terus cara Bapak menjalankan tugasnya itu bagaimana cara memberikan menjalankan tugas Bapak itu gimana? Oke, dalam menjalankan tugas dalam bimbingan dan konseling ini kita berpacu pada 9 layanan. 9 layanan. Ada 9 layanan dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama itu layanan informasi. Nah, biasanya kalau guru di sekolah-sekolah itu, guru BK itu kalau menurut PP 86 itu setiap hari ini harus melakukan bimbingan minimal 2 jam per kelas ya. Jadi 2 jam per kelas, dan membimbing siswa minimal 200 siswa. Nah, 200 siswa itu dihitung 24 jam. Nah, dalam layanan informasi misalnya memberikan layanan informasi tentang bahaya narkoba, ya kan? Nah, fungsi di sini adalah fungsi pencegahan di sini, supaya siswa-siswa tersebut tidak terjerumus dalam bahaya narkoba. Dan terus yang layanan yang lain pasti banyak ya, Bapak contohkan lagi, ambil satu lagi itu misalnya layanan bimbingan kelompok. Ya kan, layanan bimbingan kelompok ini nanti kita bagi kelompok, ya kita bentuk kelompok. Kita misalnya bicara di perpustakaan atau bicara di ruang terbuka atau dimanapun aja bisa melakukan. Dan di situ kita lakukan bimbingan kelompok membahas masalah yang lagi ngetren. Ya kan, yang lagi ngetren misalnya yang lagi ngetren sekarang ini apa ya? Misalnya korupsi misalnya kan. Nah, kita bahas di situ.
siswa, misal kita buat 5 kelompok, 5 orang, mungkin 5 orang kita bentuk satu kelompok, kita bahas itu sebenarnya yang menyebabkan korupsi itu apa? Ya kan? Nanti kita bahas di sana, nanti masing-masing siswa mengeluarkan pendapatnya, gitu kan, mengeluarkan pendapatnya. Nah di situ terjadilah interaksi kelompok. Jadi siswa tahu kenapa dapat korupsi itu bisa dilakukan, ya kan? Terus gimana cara mencegahnya? Nanti siswa yang menjawab. Jadi fungsinya itu kalau dalam bimbingan kelompok itu guru sebagai fasilitator aja, tapi yang lebih aktif itu siswanya. Nah, Iya. Kegiatan itu udah biasa sering dilakukan kayak gitu. Maksudnya gimana? Sering dilakukan? Pemberian informasi kayak melakukan kelompok itu udah sering dilakukan sama siswa. Ya, kalau layanan informasi di sini kalau di SMK Negeri 2 kita udah lakukan ini setiap hari kan ada 2 jam, ya kan? Tapi masih sebatas untuk kelas 1, ya kan? Kalau kelas 2, kelas 3 ini belum, ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya nanti kelas 2, kelas 3 juga bisa mendapatkan layanan dengan konseling. Itu kira-kira. Kalau menurut tanggapan Agus nih ya, BP itu gimana sih? Kalau menurut saya BP itu sebenarnya lumayan bagus, cuma masalah di sini murid-muridnya yang tidak mau mempelajari tentang hal yang BP ajarkan gitu. Jadi sangat mengecewakan. Muridnya tuh kayak acuh tak acuh gitu ya. Ya. Kalau menurut Bapak tuh kayak yang murid yang acuh tak acuh tuh harus gimana lah? Murid acuh tak acuh ya? Kalau acuh tak acuh berarti tidak mau tahu gitu ya? Tidak mau tahu ya? Kalau tidak mau tahu, gimana ya? Kalau tidak mau tahu, siswa ini tidak mau tahu. Jadi siswa ini tidak mau tahu dengan apa namanya dibilangin nggak mau tahu gitu kan? Dibilangin nggak mau tahu. Ya makanya di sini perlu layanan bimbingan dan konseling. Nah, Bapak tadi kan di awal sebutkan ada 9 layanan ya kan? Nah, salah satunya ini adalah layanan konseling individual. Konseling Jadi kalau individual. siswa yang tidak acuh tak acuh, mungkin kita bisa lakukan dengan pendekatan konseling individual tatap muka. Jadi definisinya itu adalah pemberian bantuan kepada siswa untuk mengatasi permasalahan yang dialaminya, supaya terjadi pengentasan permasalahan. Jadi kita butuh pendekatan empat mata ngomong, kenapa kamu acuh tak acuh terhadap misalnya pelajaran, ya kan? Kenapa kamu sering bolos sekolah? Nanti kita cari solusinya di sana. Nah, tujuannya supaya terjadi perkembangan kepribadian, jadi pengembangan kepribadian menjadi orang yang berakhlak mulia. BP ini kan nggak hanya ngasihkan informasi atau menjelaskan tentang itu, biasa juga menangani kasus-kasus, kan Pak? Ya, betul. Kalau kasus-kasus tuh kasus-kasus apa aja sih yang pernah yang pernah Bapak tangani? Nah, kalau pas kasus di SMK Negeri 2 ini sebenarnya gini, ya, permasalahan yang paling sering yang kita temukan di SMK Negeri 2 ini, kasusnya ini adalah siswa ini masih kurang disiplin, ya, kurang disiplin. Kita di sekolah ini kan siswa ini kan udah belajar kan dari SD, SMP, bahkan sampai sekarang ini sudah tahu kalau masuk sekolah itu harusnya jam 7, ya kan? Jam 7. Nah, tetapi dalam entah kenapa dalam misalnya setiap hari itu ada aja siswa yang sering datang terlambat, ya kan? Udah tahu jam 7 tetapi biasanya masih ada juga, bahkan ada yang sampai datang jam 8. Jam 8 pagi, ya kan? Nah, ini kan tentu adalah pelanggaran. Jadi yang paling sering dilakukan oleh siswa di SMK Negeri 2 ini yaitu kurang disiplin, yaitu datang terlambat, tidak tepat waktu. Sangat banyak ya Pak ya? Ya, sangat banyak, hampir setiap hari sangat banyak. Cara menanggapinya itu gimana Bapak? Hukumnya ke atau ngasih sanksi atau apa gitu? Nah, gini ya, jadi Bapak perlu luruskan sedikit. Bimbingan konseling itu tidak memberi sanksi. Ya, tidak memberi sanksi itu sangat bertentangan dengan kode etik bimbingan dan konseling. Itu tidak sama sekali tidak diperbolehkan memberikan sanksi, tetapi lewat pendekatan konseling,
ya, lewat pendekatan kesenian. Tadi Bapak udah bilang layanan informasi, layanan konseling individual. Nah, yang paling tepat kalau orang sering melakukan pelanggaran itu ya lewat konseling individual. Jadi kita bicara empat mata, kita cari solusinya gimana supaya siswa ini tidak terlambat lagi. Kalau yang jarang dilakukan sama siswa tuh apa? Yang jarang sekali ada kasus, tapi pernah ada kasusnya itu. Pelanggaran tata tertib terutama. Pelanggaran tata tertib yang jarang Dilakukan. Banyak lah kalau misalnya kalau yang jarang ya banyak. Kalau yang jarang ini kita juga. Tapi kalau yang sering ya itu tadi ya. Terlambat. Kalau yang sering itu terlambat. Yang keseringan tuh kalau terlambat pergi ke sekolah tuh pakai motor atau naik kendaraan umum, Pak. Nah ini ya juga agak aneh menurut Bapak ya. Justru yang sering datang terlambat itu kebanyakan siswa itu yang menggunakan sepeda motor, ya kan? Nah justru sebenarnya kalau udah menggunakan sepeda motor, otomatis datangnya bisa tepat waktu, ya kan? Nah jadi kalau ini justru yang datangnya pakai oplet, biasanya itu yang lebih apa namanya, yang lebih datang lebih awal. Nah, gitu. Oke, pemirsa, dan kemana-mana tetap di Bincang Pelajar Inspirasi Pelajar Kota Pontianak. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama saya di dalam acara Bincang Pelajar Inspirasi Anak Bangsa. Nah, sebelum saya melanjutkan perbincangan saya bersama dua narasumber saya ingin menampilkan sebuah video. Yuk kita lihat sama-sama. Nah, tadi kan kita udah lihat tuh videonya. Sekarang saya ingin bertanya nih sama Agus. Kira-kira Agus pernah nggak melakukan kenakalan seperti itu? Video tadi tuh. Kita kan sebagai makhluk yang pernah salah, silap. Ya. Pandangan orang nilai kita setinggi apapun, pasti kita pernah melakukan hal seperti itu. Termasuk saya pernah melakukan hal seperti itu. Cuman ada satu yang tidak pernah saya lakukan, yaitu bolos sekolah. Itu yang tidak pernah saya lakukan. Merokok juga tidak pernah. Oke. Kalau teman Agus pernah? Nah, kalau teman pasti banyak. Banyak ya. Ya. Pernah nggak Agus nyebut dia gitu, nasihati atau apa? Sangat sering saya nasihati, cuman dia banyak yang tidak mau mendengar. Tidak mau mendengarnya. Jadi tindakan selanjutnya itu gimana lah tentang mereka tuh? Apakah masih tetap seperti itu atau udah sampai sekarang udah berhenti kayak gitu? Ada sebagian yang mungkin udah tahu atau udah tahu masalahnya itu menghasilkan sifat negatif bagi dia. Ada juga yang masih melanggarnya. Masih terus ya? Masih terus. Tidak ada perubahan? Tidak ada perubahan. Kayak gitu, mereka seperti itu tuh dari kelas 1 ke atau baru-baru? Ya, kelas 1. Dari kelas 1 seperti itu. Nah, kalau yang terjadi di sekolah tuh sama ke Pak, kayak yang ditampilkan video tadi? Yang ditampilkan video tadi ya, di SMK 2 khususnya ya? Nah, SMK 2 khususnya. Oh, dari yang Bapak lihat, ya mungkin sama ya, Sama. mungkin sama gitu ya. Ada juga ya. Seperti yang tadi ditampilkan tadi, ada yang masih mencontek ya pada saat ulangan, ya kan. Terus juga tadi ada bolos ya kan, sampai manjat dinding ya kan, apa segala macam dan lain sebagainya. Itu merokok juga masih ada di SMK Negeri 2. Kalau dibuat dalam beberapa kategori pelanggaran yang terjadi di sekolah tuh masuk dalam pelanggaran apa, ringan, sedang atau berat? Ada kategori tersendiri nggak untuk kenakalan seperti itu? Kalau kategori gini ya, kalau Bapak kategorikan kayak gini ya. Misalnya gini, pelanggaran sedang ya kan. Kalau pelanggaran sedang ini adalah pelanggaran yang hanya merugikan dirinya sendiri. Contoh mencontek, itu pelanggaran sedang. ringan ya. Bolos itu pelanggaran ringan karena yang dirugikan itu adalah Diri mereka sendiri ya. Nah, kalau pelanggarannya sedang itu adalah pelanggaran yang merugikan orang lain, ya, orang lain yang udah melibatkan orang lain. Contohnya gini, berkelahi. Itu kan ada dua pihak yang berkelahi itu saling rugi, ya kan? Saya rugi, misal Bapak berkelahi, dia juga rugi, gitu kan? Sama berkelahi itu pelanggaran yang
yang sedang. Nah, kalau pelanggaran berat ini udah kategori luas, sudah melibatkan banyak orang, ya banyak orang, tidak hanya satu dengan satu orang, tapi udah banyak orang. Contoh tawuran, ya kan? Tawuran itu udah melibatkan banyak orang, ya kan? Antar sekolah misalnya berkelahi. Nah, itu adalah pelanggaran yang berat. Jadi kalau dikategorikan kayak gitu, diri sendiri udah melibatkan orang lain dan sekelompok orang. Ringan, sedang, dan berat. Kira-kira penyebab mereka tuh melakukan kayak gitu tuh karena apa, Pak? Penyebab siswa melakukan pelanggaran, ya kan? Pertanyaan seperti itu, pelanggaran. Kalau menurut Bapak begini, siswa yang melakukan pelanggaran itu sebenarnya adalah siswa yang tidak tahu tujuan. Tidak tahu tujuan. Tidak tahu tujuan. Tidak tahu tujuan. Yang pertama tidak tahu tujuan hidupnya untuk apa. Yang kedua tidak tahu tujuan dia sekolah itu apa. Bapak waktu melakukan layanan bidang konseling, Bapak sering tanya kepada siswa-siswa ya, tujuan kamu sekolah itu apa? Bapak tanya seperti itu. Mereka jawab mau cari ilmu, mau belajar, ya kan, mau supaya dapat ijazah, supaya bisa membahagiakan orang tua, macam-macam jawabannya. Tapi tidak ada yang menjawab seperti ini, untuk meningkatkan kualitas pribadi saya, supaya saya menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Jadi sebenarnya tujuan pendidikan itu ya, untuk menjadikan siswa itu mulia. Walaupun dia pintar tapi tidak memiliki alat yang mulia, percuma, ya percuma. Banyak orang yang pintar tapi pintarnya menipu, ya kan? Banyak orang yang pintar tapi pintarnya misalnya korupsi dan lain sebagainya, gitu ya kan? Jadi kalau orang yang mulia dia pintar tapi dia pasti nggak akan melakukan hal-hal yang tercela. Seperti kan orang pintar tapi dia akan masuk sekolah terus, dia kan nggak bolos. Jadi kalau orang pintar tapi dia bolos berarti dia tidak tahu tujuan hidupnya apa. Ya, jadi tujuan dari sekolah itu ya, yang pertama itu tadi terkait pertanyaan tadi, yaitu adalah mengapa siswa melakukan pelanggaran, yaitu adalah karena dia tidak tahu tujuan hidupnya, tidak tahu dia tujuan untuk apa dia bersekolah. Itu kan dari sekolah. Kalau misalnya dari pernah nggak sih memanggil orang tua dari anak-anak yang nyontek gitu, yang bersalah itu, pernah nggak dipanggil orang tuanya? Kalau dalam aturan sekolah gini, kalau misalnya di aturan sekolah itu kalau siswa misal tidak hadir lebih dari 3 sampai 1 minggu, maka akan dipanggil orang tua. Jadi kalau pertanyaannya sudah belum dipanggil orang tua, ya kita sudah sering melakukan panggilan orang tua ya buat siswa-siswa yang melakukan pelanggaran. Jadi fungsinya itu supaya ada komunikasi dua arah antara guru sekolah dengan orang tua. Jadi semakin banyak yang mengawasi anak, maka juga semakin solusinya ketemu. Jadi misalnya mungkin anak ini kan kalau di sekolah, di rumah mungkin kelihatannya baik, tapi kadang di sekolah kan nakal. Jadi perlu diberitahukan ke orang tua, Bu, ternyata anak ibu di sekolah ini melakukan pelanggaran. Mungkin ada orang tua yang terkejut atau apa, ya kan? Jadi perlu itu ada komunikasi dua arah antara sekolah dan orang tua. Oke pemirsa, sebelum kita melanjutkan perbincangan saya dengan kedua narasumber saya, kita lihat dengan jeda iklan berikut ini. Tetap di Bincang Pelajar Inspirasi Anak Bangsa. Nah, kembali lagi nih bersama kami di acara Bincang Pelajar Inspirasi Pelajar Kota Pontianak. Kayak saya akan melanjutkan perbincangan kita nih dengan kedua narasumber saya. Untuk Pak Okto nih, pernah tidak siswa atau siswi Bapak yang keluar dari sekolah karena melakukan pelanggaran? Siswa yang melakukan pelanggaran, gitu ya. Jadi kalau siswa yang melakukan pelanggaran keluar, kayaknya menurut Bapak, kalau melihat Bapak ada di sini banyak ya, banyak. Sebagai contoh misalnya kalau siswa ini yang di awal Bapak bilang kan yang sering itu adalah bolos, ya kan? Bolos sekolah.
Jadi siswa ini turun dari rumah, ya kan, dari rumah ke sekolah, tetapi ternyata tidak sampai ke sekolah, gitu. Nah, gimana? Nah, terus dalam tindakan yang Bapak lakukan, biasa melakukan kunjungan rumah atau home visit, ya, home visit. Dan ternyata orang tua itu mengatakan kalau anaknya ini selalu pergi berangkat ke sekolah, tetapi ternyata tidak sampai ke sekolah. tidak sampai. Nah, ada juga yang biasanya itu karena siswa ini mau bekerja katanya gitu. Bapak nggak tahu kenapa mau bekerja, ya. Padahal pemerintah kita mencanangkan itu kalau kita itu harus wajib belajar itu kan 12 tahun. 12 tahun sekarang kan. Nah, tetapi pada usia belajar mereka memilih bekerja. Nah, itu mungkin karena faktor ekonomi atau apa, ya kan. Tapi sebenarnya tidak ada alasan faktor ekonomi untuk sekolah sekarang, karena sekolah ini pemerintah kita udah membuat gratis, ya kan, karena udah ada dana BOS. Jadi tidak ada alasan untuk siswa itu berhenti sekolah karena biaya. Nah, seperti itu. Yang sering yang keluar dari sekolah tuh dari kalangan wanita atau pria gitu Pak? Kebetulan di SMK kita ini lebih banyak pria, ya kan. Jadi otomatis yang lebih banyak itu adalah pria ya. Iya, yang keluar. Ya, kasusnya itu sama ya karena sering bolos gitu atau ada kasus Ya, yang karena lain? sering bolos. Sebenarnya banyak kasus yang lain, cuma tidak bisa disebutkan di sini, ya kan. Karena menyangkut ajas kerahasiaan juga, ya. Tapi yang paling sering itu ya tadi karena bolos. Kalau dari orang tuanya pun, kalau anaknya mau berhenti sekolah tuh mendukung tuh, atau diminta keringanan dari sekolah supaya dilanjutkan sekolah haji anaknya, atau karena memang keinginan anak itu sendiri pengen berhenti. Biasanya seperti ini, si orang tua udah tidak mampu lagi, gitu ya kan, karena lihat tingkah lakunya yang terlalu nakal misalnya, ya kan. Jadi orang tua memutuskan ya tarik aja lah, ya kan, tarik aja anaknya dari sekolah ini, seperti itu. Jadi sebenarnya tidak mendukung, siapa sih orang tua yang mau mendukung anaknya berhenti sekolah, ya kan. Nah, tetapi karena dilihat tidak ada kemauan lagi untuk belajar, ya akhirnya orang tuanya memutuskan untuk menarik anaknya dari sekolah. Kalau di teman kelas Agus nih, adakah siswa yang keluar dari sekolah? Yang keluar sih kalau teman sekelas dari kelas 1 hingga kelas 2 itu ada 3 orang, tapi waktu kelas 3 nggak ada sama sekali. Nggak ada. Kalau boleh tahu tuh penyebabnya itu apa? Penyebabnya itu ya seperti bolos sekolah, sering kurang masuk sekolah, nah banyak hal-hal yang lain sih, seperti merokok tuh ya keluar dari sekolah. Kalau boleh tahu tuh laki-laki atau perempuan? Karena di satu kelas itu kebanyakan laki-laki, semua laki-laki yang banyak yang keluar. Kalau perempuan hampir tidak ada. Tidak ada yang keluar. Ada enggak cara yang dilakukan BP untuk menekan angka budak-budak yang keluar dari sekolah itu Pak? Caranya untuk menghindari lah. Menghindari siswa yang untuk keluar dari sekolah. Keluar dari sekolah. Bapak tadi di awal udah katakan kalau pelayanan bimbingan konseling itu ada 9, ya kan? 9 layanan. Jadi yang dilakukan oleh guru BK ini udah maksimal, ya, dengan menggunakan 9 layanan tadi. Bapak sering lakukan bimbingan kelompok, konseling kelompok. Itu fungsinya supaya siswa ini punya motivasi untuk belajar lagi, ya kan. Jadi memikirkan sekolah dulu, bekerja itu bisa nanti. Karena pada saat sekarang ini kan usia sekolah ini nggak akan terulang 2 kali, ya. Tetapi bekerja itu bisa kapan-kapan. Pada saat kalian lulus sekolah itu bisa bekerja. Tapi kalau usia sekolah ini nggak akan bisa diulang lagi. Tidak mungkin kan kita bersekolah itu pada umur SMK umur 30 tahun. Itu kan ya pasti udah malu, ya kan. Nah, jadi sekolah itu nggak akan bisa diulang lagi. Jadi bekerja itu bisa nanti. Upaya yang Bapak lakukan itu ya udah maksimal menggunakan 9 layanan bimbingan konseling.
Kalau misalnya ada siswa yang keluar sekolah kan pasti jaga ke rumahnya. Orang tuanya tuh terlihat pastilah kan sedih gitu Pak. Ada rasa sedih atau kecewa terhadap anaknya. Dan orang tuanya tuh bilang apalah ke anaknya gitu. Ya, biasanya kalau kita udah mengunjungi kunjungan ke rumah kepada siswa, ke rumah siswa khususnya gitu ya. Jelas, misalnya kalau kita katakan anaknya ini tidak masuk sekolah, biasanya kaget. Kagetnya kenapa? Karena biasanya turun ke sekolah, turun dari rumah untuk pergi ke sekolah, tapi ternyata tidak sampai ke sekolah. Nah, jelas ada perasaan sedih, merasa dibohongi sama anaknya, ya kan? Karena orang tua bertanggung jawab kepada anaknya, misalnya memberikan uang jajan, memberikan fasilitas, bahkan motor itu diberikan yang bagus-bagus, motor diberikan, tapi ternyata anaknya ini tidak bisa menjaga amanah orang tuanya. Jadi yang Bapak sering temukan, terjelas orang tuanya sedih dan marah. Kalau buat Agis nih, ada nggak sih pesan atau apa untuk anak-anak untuk teman-teman Agis lah? Pesannya gini, keputusan yang mungkin yang tidak ya mereka tahu itu yang bersifat negatif. Sebenarnya keputusan itu tuh bisa menyebabkan anak-anak SMK itu masa depannya suram. Jadi susah mendapat pekerjaan, pokoknya susah lah untuk masa depan. Jadi itu harus tetap belajar lagi. Ya, tetap belajar, rajin masuk sekolah, setiap guru menjelaskan didengarkan. Guru itu sebagai motivasi untuk anak-anak sekolah. Kalau untuk Bapak, pesan-pesan untuk anak SMK 2 atau semua pelajar yang di sini lah. Oke, pesan Bapak untuk anak SMK Negeri 2 semua, ya, belajarlah sungguh-sungguh, ya, karena belajar ini nggak akan terulang lagi di masa depan. Karena ini usia belajar kalian, manfaatkanlah hal ini dengan baik-baik, karena ini menyangkut masa depan kalian, ya. Memang banyak orang sukses karena tidak sekolah, banyak, tetapi coba kalian tanya pada diri sendiri, bisa tidak kalian sukses tanpa belajar, tanpa sekolah? Nah, kalau kalian menjawab tidak bisa, jadi pesan Bapak pada hari ini adalah belajarlah dengan sungguh-sungguh supaya kalian punya masa depan yang lebih baik. Gitu. Oke, nggak terasa nih, udah 30 menit saya menemani kalian semua. Jangan, pesan saya hanya satu, jangan lupa belajar dan belajar. Sampai di sini dulu ya pemirsa, tetap di Bincang Pelajar Inspirasi Anak Bangsa. Tetap saksikan SMK TV, TV-nya Pelajar Kota Pontianak.